Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku, anak-anak kelas 8 ya. Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Di sini Ustazah akan menyampaikan materi tentang Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum memasuki ke materi, kalian supaya menyiapkan pensil atau ballpoint, terus siapkan juga buku catatan ya. Nah, di sini materinya tentang bab 5 ya, bab 5 Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kalian harus memahami dulu apa sih itu Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini dijelaskan yaitu peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, di sini kalian pasti ingat ya isi Sumpah Pemuda itu apa. Nah, isi Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, itulah hasil dari Sumpah Pemuda. Kemudian peristiwa Sumpah Pemuda ini merupakan suatu pengakuan dari pemuda dan pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, Indonesia di sini kan terkenal keberagaman ya. Keberagaman maksudnya di sini beda-beda dari segi sukunya, dari agamanya, dari ras, budaya itu beda-beda. Tetapi karena adanya perasaan senasib ya kan, pernah saling dijajah, di situ timbul rasa persatuan. Sehingga mereka mengikrarkan itu tadi Sumpah Pemuda yang isinya Sumpah Pemuda adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, Hari Sumpah Pemuda ini dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi anak-anakku, jika kalian ditanya atau ada soal yang menjelaskan atau menanyakan tentang kapan itu Hari Sumpah Pemuda, ya kalian jawab tanggal 28 Oktober tahun 1928 ya. Kemudian organisasi lain yang muncul setelah berdirinya Budi Utomo itu ada 3. Yang pertama, Trikoro Darmo. Nah, ini Trikoro Darmo ini didirikan oleh R. Satiman, Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di mana? Di Gedung Stovia, Jakarta, yaitu pada tahun 1915. Kemudian yang kedua ada John Sumateranen Bond. Nah, organisasi ini termasuk organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumateranen Bond yang didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Yang ketiga ada Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara tahun 1918 sampai 1919 itu berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Nah, salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi. Kemudian pada tahun 1926 itu muncul berbagai organisasi kepemudaan yang menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta. Nah,
Kongres Pemuda 1 ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Adapun kesepakatan itu meliputi 2 hal. Yang pertama, cita-cita Indonesia menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan yang kedua, B, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Nah, dari hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang apa? Yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Nah, hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Kemudian setelah Kongres Pemuda 1, muncul lagi Kongres Pemuda kedua atau yang dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 yang dilaksanakan dalam 3 sesi dan 3 tempat berbeda oleh penggagasnya. Nah, dalam organisasi ini, organisasi Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan yang pertama pada tanggal 27 Oktober 1928. Nah, pada tanggal itu berada di gedung Katolik Jongenlingen Bund. Kemudian pelaksanaan sesi kedua itu pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertempat atau dilaksanakan di gedung Oost Java Bioskop. Kemudian yang ketiga ada rapat penutup yang dilaksanakan di gedung Indies Club. Nah, dari ketiga sesi itu ada beberapa panitia Kongres Pemuda yang mana diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito dan wakilnya RM Joko Marsaid. Adapun sekretarisnya yaitu Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Chai, Pembantu 2 RKJ Sungkana, Pembantu 3 Senduk, Pembantu 4 Johannes, dan Pembantu 5 Rojani Suud. Nah, kemudian Kongres Pemuda ini menghasilkan isi pemuda. Isi pemuda yang tadi dibacakan, pertama itu tentang cinta tanah air atau satu tanah air, kemudian yang kedua tentang satu bangsa, dan yang ketiga satu bahasa. Dalam kongres ini mereka ini bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka, karena sebelumnya keturunan Arab beranggapan bahwa tanah air mereka adalah negeri-negeri Arab dan senantiasa berorientasi ke Arab. Nah, jadi itulah tentang Sumpah Pemuda. Nah, kedudukan bangsa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini menurut saya masih terus harus dimantapkan. Karena apa? Kalian tentunya sudah tahu, sudah tampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia memang. Hanya seringkali seorang siswa tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ini harus mempertegas jati diri kalian sebagai bangsa. Contohnya ya ini, kayak kemarin kan. Kemarin Ustazah pernah menyampaikan materi yang di situ tentang cara berbahasa yang baik gitu kan. Ya emang remaja zaman sekarang ini menurut saya bahasanya kurang baik ya kan, sering menggunakan bahasa gaul ya kan, seperti lo gue gitu kan. Terus kadang ada bahasa yang lebih kasar lagi, cuk.
Itu jangan ditiru ya. Terus kon kayak gitu. Itu memang sih dari setiap kota itu memang kata-kata itu kalau di Surabaya misalkan ya, di Surabaya itu kata-kata biasa. Tapi kalau menurut adat Jawa Tengah itu kata-katanya kasar ya. Nah, bahasa Indonesia itu diterima di seluruh penjuru ya, di seluruh penjuru, entah itu di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, Sulawesi, itu semua menerima bahasa Indonesia. Nah, karena udah menerima berarti kan bahasa Indonesia ini memang sudah menjadi bahasa persatuan. Karena di situ selain bahasanya juga halus, bahasanya sopan gitu. Ya kan? Jadi kita jangan sampai mengganti bahasa Indonesia dengan bahasa yang kurang sopan. Gitu ya. Kemudian selain bahasa, ada lagi bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah kan Indonesia ini terkenal dengan kekayaannya, terkenal dengan keindahannya. Bangsa lain menyebut Indonesia ini sebagai Zamrud Khatulistiwa. Nah, dengan keindahannya, dengan kekayaan Indonesia, kita ini harus bersyukur karena banyak bangsa lain yang hidup di tanah yang kering, gersang, itu pengen sekali mereka itu mengambil kekayaan Indonesia, pengen sekali tinggal di Indonesia. Nah, kita yang sudah tinggal di Indonesia ini supaya bisa membangun kecintaan atau kebanggaan terhadap tanah air kita sendiri. Ya kan? Seperti apa? Contohnya menjaga dan juga memperhatikan lingkungan sekitar kita ya. Kemudian selain tumpah darah yang satu ini tadi, cinta tanah air, itu kita juga harus mengakui bahwa kita ini mempunyai bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, bangsa yang satu ini kita juga harus mempunyai kesadaran berbangsa. Karena apa? Rasa kebangsaan Indonesia ini tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu, penduduk yang di situ mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, ya kan? Sangat majemuk itu apa? Maksudnya ini berbeda-beda dari segi sukunya, dari agamanya, dari ras. Nah, di situ kita menjadi satu bangsa yang akhirnya tadi dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 itu ya. Sebagai bangsa kita juga harus optimis karena masih banyak potensi bangsa ini yang dapat dikembangkan demi terpeliharanya rasa kebangsaan dan juga dapat dijadikan pijakan untuk usaha-usaha memelihara dan juga meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia itu sendiri. Nah, dari ketiga ini tadi supaya diingat-ingat ya. Nanti insya Allah jika ada soal yang keluar, kalian juga harus bisa menjawab. Karena ini nanti akan keluar insya Allah pada UTS maupun UAS. Kalian persiapkan ya. Tadi poin A sudah saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini atau siang hari ini kalian bisa mengerti, kalian bisa memahami tentang materi yang Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri dengan ucapan
lillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.